Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Oke, kita akan kembali pada mata kuliah kita tentang hijauan pakan ternak ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penanaman hijauan pakan ternak. Ya. Ini adalah suatu proses yang harus kita jalankan apabila kita memelihara atau bergerak di bidang usaha ternak, terutama produksi ternak ruminansia, ya, karena pakan yang harus disiapkan dalam kondisi segar, cukup, ya, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Nah, ini adalah sekilas gambaran kita akan membahas tentang penanamannya, yang beberapa contoh ya ini dilakukan penanaman bersama. Ya, kalau kita punya lahan, kita akan lakukan ya, mulai dari kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana mengolah tanahnya, kemudian mempersiapkan bibitnya. Setelah itu kita akan melakukan penanaman. Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini kita gambarkan yang gambaran ini adalah bibit ya, bibit yang akan kita tanam. Kemudian kalau ini lokasi tempat penanaman, ini pengolahan tanah, mungkin ini adalah jenis-jenis tanaman yang insya Allah kita akan tanam. Nah, ini pengolahan tanah ya, kalau kita kemarin digambarkan ya menggunakan peralatan yang akan membantu kita untuk mempermudah dan mempercepat ya. Kita lakukan persemaian misalnya ya, hampir mirip dengan kalau kita menanam padi. Demikian juga pada hijauan pakan, terutama pada jenis rumput-rumputan itu juga kalau yang menanam dengan biji, apakah perlu kita bibitkan ataukah kita semai atau tidak, itu nanti bisa kita lakukan, bisa kita pertimbangkan ya, karena pada saat ini usaha di bidang produksi dan pakan ternak ini sudah mulai kita kembangkan ya, teknologinya, berbagai hal yang dilakukan di tanaman pangan juga kita lakukan. Tujuannya utama apa? Tujuan yang utama adalah bagaimana ketersediaan pakan ternak itu bisa mencukupi sepanjang tahun. Nah, apa itu menanam? Ini mungkin Anda harus bisa pahami ya. Menanam itu adalah menumbuhkan material penanaman ya, yang bisa dalam bentuk bibit, juga benih, biji, stek, poles, explant, dan lain-lain ya. Di mana dilakukannya pada lahan atau tanah supaya tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Nah, ada beberapa hal untuk sampai ke proses penanaman ini diperlukan suatu persiapan. Kemudian yang berikutnya adalah materi penanaman tadi. Apakah kita akan menanam menggunakan benih, biji, stek, poles, dan lain-lain, anakan, dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya yang harus dipertimbangkan itu adalah cara menanamnya. Bagaimana cara menanamnya? Itu menentukan juga apakah nanti
produksi hijauan pakan kita itu akan bagus atau tidak. Nah, materi penanaman ya, materi penanaman ini bisa terdiri dari biji, rumput dan legume tanaman pakan. Ini juga banyak juga yang ditanam menggunakan biji. Ya, contoh kemarin kita melihat Anda menanam kelor misalnya untuk legume pohon atau indigo vera, itu bisa menggunakan biji. Kelor juga bisa menggunakan batang yang ini dipotong kemudian ditajamkan juga bisa. Nah, untuk rumput-rumputan ya, hijauan pakan ini bisa menggunakan sobekan, bisa menggunakan rumput, bisa menggunakan poles. Bisa juga misalnya seperti rumput gajah, bisa menggunakan stek batang ataupun akar ya. Kemudian materi penanaman lainnya yang cukup maju yaitu sering kita menggunakan kultur jaringan ya, kultur jaringan tanaman atau explant. Nah, ini juga sudah banyak dikembangkan oleh kita semua. Nah, keuntungan penanaman dengan biji ya, itu ada keuntungan dan kerugian tentunya. Ini salah satu biji yang diperbesar ini Staria gracilis ya, rumput Staria gracilis. Keuntungannya apa? Keuntungan di dalam kalau kita menanam dengan biji itu adalah perakarannya lebih dalam ya. Kemudian yang kedua, tanaman lebih kuat terhadap senggutan. Senggutan itu apa? Jadi kita tahu, pernah kita jelaskan di awal-awal bahwa mulut ternak itu tidak ada gunting, dia itu merenggut. Begitu dia ada rumput atau tanaman hijauan pakan, dia akan merenggut ya, kemudian ditarik. Kalau kita menanam dengan biji, kemungkinan perakarannya insya Allah lebih kuat, maka dia akan tahan atau tanaman atau hijauan pakan kita itu tahan terhadap perebutan. Yang ketiga, tanaman lebih tahan kekeringan karena persistem perakarannya sudah bagus ya. Itu insya Allah tanaman itu lebih tahan kekeringan, terutama ya hijauan pakan yang ditanam di padang rumput ya, yang kemungkinan secara teknis itu akan harus lebih bertahan dengan kondisi kekeringan yang ada, karena biasanya padang rumput tidak ada pengairan secara teknis atau irigasi ya. Nah, ini juga dipertimbangkan jenis rumput yang memang tahan kekeringan, di samping di dalam proses penanaman itu menggunakan biji, jadi akarnya akan lebih kuat. Yang keempat itu umurnya lebih panjang ya, karena kita tanam dari biji atau sudah melalui proses yang generatif dia, apalagi kalau misalnya dari jenis atau bibit unggul, insya Allah umurnya bisa lebih panjang ya. Kelima, itu lebih mudah, murah, dan praktis ya. Ini adalah contoh, misalnya digambarkan ini adalah biji Panicum maximum. Lebih mudah kenapa? Lebih mudah karena tinggal menyebarkan saja di lahan di mana yang akan kita tempati untuk rumput itu ya. Itu kita. Kemudian murahnya ya, karena memang tidak ada yang menyulitkan ya, karena lebih mudah ditebar saja. Kalau kemudian dan praktis ya, tinggal ada lahan sudah diolah, tinggal menyebarkan saja. Lebih mudah, lebih murah, dan lebih praktis. Nah, ini misalnya salah satu biji tanaman legume. Kebetulan ini kita menggunakan indigo vera misalnya. Ini gambar ya, kalau misalnya vertical section, kalau misalnya kita potong ya, ada baby plant-nya atau embryo, neophyte atau blue mulling.
ion root ya, radikalnya jangan radikal ya tentunya. Ini bowl atau microbial ini adalah store food ya, cadangan makannya, biji-biji nanti biasanya dia akan membelah seperti ini ya. Oke, ini adalah kalau misalnya dikotil ya, yang secara umum legum itu adalah dikotil. Nah ini kalau misalnya rumput yang ditanam dengan stek batang, ada anakan atau pols atau yang lain ya, dipisah dari ininya induknya. Ini kalau dengan stek misalnya rumput gajah atau king grass ya, rumput raja, Penisetum purpureum atau purpuroides ya untuk king grass-nya itu bisa ditanam di lahan. Nah ini yang kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman atau sekelompok sel atau jaringan ditumbuhkan dengan kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali, arti atau dikenal dengan toti potensi. Nah ini ya, misalnya rumput pun bisa ya, sama dengan tanaman pakan atau tanaman pangan yang lainnya. Jadi tinggal mengambil bagian dari rumput atau tanaman tersebut, kemudian di skala lab kita lakukan perbanyakan. Nah, teknik kultur jaringan ini dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman yang sulit dikembangkan secara generatif ya. Kemudian bibit dari teknik kultur jaringan ini mempunyai beberapa kelebihan dibanding teknik konvensional ya. Misalnya sifat genetiknya identik dengan hidupnya karena memang diambil dari bagian tanaman, maka mau tidak mau dia membawa sifat genetik yang identik dari induknya. Kemudian dapat dilakukan dalam jumlah besar secara cepat ya, karena tidak terbatas dan walaupun tempatnya terbatas, tetapi kita bisa mengembangkan dalam jumlah yang besar gitu. Kemudian kualitas dan mutu bibit terjamin ya, karena memang skalanya di lab ya. Kemudian bibit tumbuh lebih cepat. Kemudian yang berikutnya keuntungannya adalah dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada musim, karena biasanya dilakukan di laboratorium, kemudian sebelum diintrodusir ke lapangan atau lahan ya. Asal labnya aja yang siap, itu kapan saja bisa dilakukan. Apakah ada kendalanya? Jelas ya, semua teknik kita ada kendala. Nah, kendala teknik kultur jaringan ini ya perlu tenaga terlatih dan tempat khusus, tidak sembarangan gitu ya. Yang melakukan itu harus terlatih. Kalau tidak terlatih, tidak bisa tumbuh. Kemudian berikutnya kelemahannya atau kendalanya adalah aklimatisasi tanaman explant butuh tempat dan tenaga khusus ya, butuh tempat dan tenaga khusus. Oke. Kemudian yang berikutnya membutuhkan biaya yang mahal karena kita harus melakukan investasi alat dan tempat yang terstandar, tidak sembarangan. Dari segi sterilnya ya, bagaimana kondisinya, pencahayaannya, semuanya harus disiapkan sedemikian rupa supaya bisa membuat kondisi yang terstandar untuk kebutuhan teknik kultur jaringan ini. Kemudian penanaman ya, kita lanjutkan kerugian atau hambatan kendala kalau kita menanam dengan biji. Ya, kalau tadi kelemahan atau kultur jaringan ya. Kalau dengan biji apakah ada kendala juga? Ada ya. Yang pertama, waktu menanam sampai dengan panen itu panjang kalau dari biji ya.
Jadi nanti kalau kemarin sudah dijelaskan bagaimana perlakuan dari biji, kalau ada biji yang tidak mudah tumbuh atau tidak mudah, ini perlu kita lakukan pengakuan atau skarifikasi. Setelah skarifikasi baru dibibitkan, kalau memang mau dibibitkan, kemudian ditanam di lapangan. Kemudian waktu saat penanaman tertentu ya harus tergantung pada musim ya. Ini kaitannya dengan ketersediaan air. Bagaimanapun hijauan itu juga adalah makhluk hidup yang di dalam pertumbuhannya, di dalam kehidupannya itu membutuhkan ketersediaan air. Kemudian yang berikutnya adalah tidak tersedianya material biji. Biasanya ada juga hijauan atau rumput atau legume yang memang susah kita mendapatkan bijinya, ya. Ataupun kita mendapatkan biji itu perlu butuh waktu yang lama, misalnya, ya. Misalnya kelor, ya. Ataupun tanaman hijauan leguminosa pohon misalnya, atau misalnya yang lain rumput, itu biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan bijinya. Ada beberapa ini juga kadang-kadang sering terjadi di lapangan, tidak tersedia material biji ini. Kemudian berikutnya ada adanya faktor pembatas dormansi biji, ya. Ya, walaupun ada bijinya tapi tidak tumbuh, perlu misalnya waktu yang lama kita biarkan, misalnya dalam sebulan, 2 bulan itu, supaya tingkat pertumbuhan, tingkat pertunasan, tingkat tumbuhnya itu bisa lebih cepat. Itu banyak hijauan rumput yang berkecambahnya itu susah gitu ininya ya, perlu dibiarkan ya karena ada masa dormansi itu. Jadi ada innate, induced, dan enforced ya, perlakuan abrasi bahan kimia, penyimpanan, kelembapan, suhu, dan lain-lain. Ini adalah teknik skarifikasi bagaimana kita mempersiapkan biji tersebut supaya bisa nantinya tumbuh atau berkecambah ya. Nah, dormansi ini sudah kita jelaskan, kita ingatkan kembali. Apa itu dormansi? Adalah suatu keadaan di mana benih yang hidup itu gagal untuk berkecambah dalam keadaan lingkungan, kelembapan, suhu, dan cahaya yang sesuai untuk pertumbuhan. Ini ada beberapa tipe dormansi ya. Ada dormansi bawaan atau innate dormansi atau dormansi primer, adalah keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya tidak mampu berkecambah, tetapi benih tersebut dapat berkecambah setelah jangka waktu tertentu. Nah, biasanya embrio itu rudimenter, mengecil atau mengkerut ya, dorman dan tidur. Kemudian yang berikutnya dormansi induksi, induced dormansi ya, atau dormansi sekunder adalah keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya akan secara mudah berkecambah dalam lingkungan yang sesuai, tetapi benih tersebut kehilangan kesiapannya untuk berkecambah karena sebab-sebab tertentu, misalnya ada faktor luar. Yang ketiga, dormansi paksaan atau enforced dormansi, keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya tidak dapat berkecambah karena satu atau beberapa faktor lingkungan, misalnya karena faktor cahaya, gas, ya, oksigen, dan karbon dioksida. Ya, itu beberapa hal yang berkenaan dengan dormansi. Nah, ini berhubungan juga germinasi biji ini ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari germinasi biji ini. Misalnya viability-nya. Biji terdiri dari embrio dan endosperm ya, atau cadangan makanan
yang dilindungi oleh kulit biji atau penutup biji. Nah, kalau biji kering biasanya kelembapan plus dia membutuhkan kelembapan dan suhu tertentu. Biasanya prosesnya dia akan dimulai dari menyerap air, kemudian setelah air masuk terjadi perubahan fisiologis ya dan biokimia yang terjadi pada biji. Nah, ini akan merangsang hormon yang dikenal dengan hormon gibberellin ya, atau dihasilkan oleh embrio bagian aleuron merpati. Nah, setelah itu dia akan mengelilingi embrio dan terjadi pembebasan energi. Nah, dengan pembebasan energi ini, maka berperanlah enzim hidrolitik untuk memecah endosperm atau pati menjadi karbohidrat terlarut dan asam amino terlarut. Maka terjadilah proses percambahan dan terus akan terjadi pertumbuhan. Seperti itu adalah salah satu proses yang terjadi pada tanaman atau pada biji, baik legume ataupun pada rumput-rumputan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, mengapa penanaman dilakukan menggunakan material vegetatif? Ya, ini ada beberapa pertimbangan. Misalnya, produksi biji tidak tersedia. Ya, mau tidak mau, ya kita kan pengen menanam. Ya, harus kita tanam dengan cara vegetatif. Ini salah satu contoh di decumbens, Lengthensis, kemudian hydrates ya, itu memang susah, tidak tersedia dia. Atau kondisinya produksi bijinya sedikit, seperti C. dactylon, CV-nya untuk varietas pastel ya, B. mutica, kemudian B. purpureum, Penicillium purpureum maksudnya, dan lain-lain. Kemudian tidak tersedianya biji di pasaran. Ini salah satu contoh ya. Kalau misalnya kita punya bibit rumput gajah Penicillium purpureum ya. Nah, ini tidak tersedianya biji di pasaran ataupun lokal. Misalnya pada Panicum maximum ya, Brachyria decumbens ya, Rufa, Harufa, dan P. notatum, P. phaseoloides, kemudian S. guinensis dan M. sativa ya, dan lain-lain. Nah, mau tidak mau kalau kondisi seperti ini kita harus mencari bibit dalam bentuk vegetatif. Kemudian tanaman hasil persilangan agar tidak terjadi perubahan genetik ya. Biasanya kecenderungan kalau kita menggunakan biji itu bisa saja terjadi perubahan secara genetik. Itu bisa positif juga bisa negatif. Nah, penanaman ya bisa secara langsung ditanam atau disemaikan dulu. Ya, ada keuntungan dan kerugian dari dua teknik yang ini. Misalnya kita lakukan persemaian. Mungkin ada contoh paling gampang Anda melihat itu adalah bagaimana persemaian padi ya, yang biasa dilakukan oleh saudara kita di desa yang menanam padi di sawah. Itu disemaikan dulu, atau sayuran di dalam beberapa tempat yang memang disiapkan untuk membersihkan ya. Keuntungan penggunaan persemaian sebelum penanaman ya, biasanya pertumbuhannya cepat. Kemudian untung waktu ya, waktunya kapan saja karena memang skalanya kan di tempat tertentu yang sudah dipersiapkan, polybagnya, airnya, dan seterusnya. Kemudian lebih tahan terhadap lingkungan karena sedemikian rupa dia sudah siap untuk dipindahkan, dibibitkan, semua perakarannya juga sudah kuat, kemudian ditanam, itu akan lebih ini kalau disemaikan. Kemudian resiko kegagalan dapat dikurangi. Jadi kan sudah disiapkan, biasanya sudah disortir ya. Kita lihat bahkan kalau ada yang tidak tumbuh disulam gitu, ataupun dilakukan penggantian atau ditanam kembali. Kemudian dapat dilakukan seleksi. Nah, tadi yang
sudah dijelaskan kalau ada tanamannya tidak tumbuh selayaknya bisa diganti atau diseleksi. Hanya tanaman yang baik saja yang tumbuh dengan bagus yang bisa dilanjutkan ditanam ke lapangan. Kemudian berikutnya adalah contohnya adalah treatment lebih mudah dilakukan, misalnya skarifikasi. Jadi kita bisa memastikan bahwa bibit tersebut insya Allah bisa tumbuh ya dengan cara skarifikasi. Dan pengamatannya atau melihatnya apabila ada sesuatu hal itu bisa dengan cepat kita lakukan keputusan. Oh ini nggak tumbuh, berarti langsung bisa kita ganti. Kemudian bisa diepopulasi dengan berbagai macam zat pengatur tumbuh yang untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Kekurangan persemaian yang jelas itu kan kita harus menyiapkan berbagai hal ya. Ya jelas itu biayanya lebih mahal. Kemudian perlu tempat khusus, tempat persemaian, kemudian terjadi stagnasi pertumbuhan, kemudian saat menanam tertentu ya juga dibutuhkan air ya, irigasi atau disiapkan air yang memang harus ada. Kemudian yang berikutnya adalah perlu tenaga terlatih karena tidak semua orang bisa membibit tanaman itu dengan baik. Kemudian pembenihan atau pembibitan nursery ini dimulai dari persiapan biji, persiapan lahan, kemudian pembuatan media penanaman yang sesuai dengan tanaman yang kita akan tanam, baru kita lakukan penanaman. Ya, setelah penanaman kita amati, dilakukan pemeliharaan, kalau perlu juga dilakukan pemupukan, ya. Kemudian berikutnya pemberantasan hama atau hama dan dilakukan penanaman atau dipindahkan ke dalam polybag dari persemaian, diputar hingga persemaian langsung dari bedengan. Atau bisa juga dilakukan stem ya, pucuk, sebagian akar dan daun dihilangkan sebelum ditanam, dipindahkan ke lahan atau diputar ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini ya, atau kesempatan kali ini. Semoga Anda bisa menyimak dengan baik, bisa memanfaatkan ya apa yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya di dalam melaksanakan Anda perkuliahan ini ya. Semoga Anda sukses selalu. Kita tutup dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.